Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 12 ya dari mata kuliah PTIK, kita akan membahas mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi. Jadi selain memberikan banyak manfaat, penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi ternyata juga menimbulkan dampak negatif ya terhadap manusia. Apalagi jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Yang pertama, terasing dari lingkungan, karena kecenderungan pengguna komputer ini mengisolasi dirinya karena akan berlama-lama di depan komputer ya, sehingga akibatnya dia kurang interaksi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian meningkatnya kejahatan di dunia maya. Jadi perkembangan dunia maya atau internet ternyata juga memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan dari sistem komputer. Yang tujuannya tadi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga merusak moral. Seringkali di internet kita mudah ya dalam menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Sehingga materi ini yang tidak bisa diakses, tadinya tidak bisa diakses oleh anak-anak di bawah umur, sekarang menjadi eh, sangat mudah untuk diakses, sehingga menimbulkan dampak buruk, yaitu berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Kemudian yang keempat adalah menciptakan kesombongan diri, karena seringkali orang yang memiliki akses internet, memiliki atau menggunakan teknologi komputer, dia punya rasa bahwa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki akses ke komputer, dia merasa minder dan rendah diri. Kemudian yang kelima, mengganggu kesehatan. Karena berlama-lama di depan komputer tadi ya, sehingga dia lebih eh, sering mengalami gangguan kesehatan pada mata karena dia lebih sering bekerja di depan komputer. Kemudian meningkatkan jumlah pengangguran. Semakin berkembangnya teknologi, maka tenaga manusia semakin lama semakin tergeser oleh komputer. Karena tenaga manusia yang tadinya sangat terbatas, kemudian digeser oleh tenaga komputer, tenaga robot, sehingga meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Kemudian menurunnya kemampuan berpikir, jadi para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung diperoleh. Jadi kalau dulu sebelum ada internet kita harus jauh-jauh ke perpustakaan ya untuk memperoleh suatu ilmu. Tetapi sekarang cukup dengan memasukkan keyword saja itu bisa langsung mendapat informasi. Sehingga ya kita eh, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan suatu berita atau informasi. Kemudian, selain dampak negatif dari TIK, ternyata ada juga dampak positif dan negatif yang diberikan oleh TIK ini di beberapa bidang. Yang pertama, di bidang pendidikan, dampak positif di bidang pendidikan yang pertama adalah informasi yang semakin cepat dan mudah untuk diakses. Kemudian, inovasi dalam pembelajaran seperti e-learning yang memudahkan dalam proses pendidikan. Kemudian, kemajuan TIK juga memungkinkan adanya kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi. Kemudian, yang keempat, sistem administrasi dari suatu lembaga pendidikan yang semakin mudah dan lancar. Yang kelima adalah dampak negatifnya ya. Kemudian dampak negatifnya adalah dengan kemajuan TIK mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudah untuk mengakses
suatu penelitian dari orang lain, sehingga kemungkinan adanya plagiarisme juga semakin besar. Kemudian yang kedua adalah walaupun sistem administrasi dari suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem, maka juga sangat eh, berakibat fatal ya. Apalagi di dalam sistem lembaga pendidikan itu banyak data-data yang sifatnya privasi, baik dari internal lembaga ataupun dari eksternal lembaga. Kemudian juga eh, dampak negatifnya, khususnya penggunaan televisi, yaitu melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau disebut short span of attention. Kemudian di bidang sosial budaya, informasi yang ada di masyarakat dapat dengan mudah dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, termasuk adanya informasi-informasi baru ya. Kemudian hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Jadi antara kota A dengan kota B bisa saling berkomunikasi meskipun dengan jarak yang jauh. Kemudian sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Kemudian tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi, adanya share budaya antar daerah. Kemudian dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan baru, seperti penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang atau spyware, dan mengacaukan trafik jaringan. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat, itu kian menyerbak. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar, karena saat ini orang-orang lebih mendewakan internet ya. Apa-apa mencari di internet, jadi lebih percaya pada internet. Kemudian kurangnya ruang privasi, khususnya di jejaring sosial. Kemudian masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Meningkatnya angka pengangguran karena teknologi eh, sekarang bahkan sudah menggantikan tenaga manusia ya dalam berbagai pekerjaan. Kemudian di bidang perniagaan atau perdagangan, dampak positifnya adalah membuka peluang bisnis baru. Apalagi sekarang banyak yang berjualan secara online ya dengan memanfaatkan marketplace dan seterusnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, menjamurnya bisnis berbasis internet, produktivitas dunia industri semakin meningkat, kemudian konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja, kemudian konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya adalah mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan di dalam masyarakat karena banyak kemudahan tadi ya. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Kemudian di bidang pemerintahan, dampak positifnya adalah mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Kemudian dampak negatifnya adalah penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Kemudian adanya terorisme, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin. Dan yang terakhir adalah munculnya kejahatan jenis baru. Untuk dampak era revolusi industri 4.0,
Dampaknya yaitu di era revolusi industri 4.0 terjadi di dunia teknologi informasi di beberapa bidang. Yang pertama, produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan, gender dan pekerjaan, kemudian lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi internasional, serta yang terakhir adalah konsumsi. Untuk teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini, antara lain adalah computing power, jadi pemanfaatan komputer dan juga network atau jaringan. Jadi semakin dibutuhkan ya komputer dan juga network ini. Kemudian kecepatan komunikasi, semakin berkembangnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, Skype, dan seterusnya, ini juga membantu dalam bentuk komunikasi. Jadi komunikasi sudah mulai tidak bergantung kepada email ataupun telepon saja, tetapi sudah mulai menggunakan berbagai aplikasi yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas penyimpanan data. Karena penyimpanan data itu semakin besar, apalagi di dunia industri, itu yang mengharuskan penyimpanan data harus semakin besar, sehingga para pengusaha networking ini menyiapkan sesuatu yang besar dalam menampung data-data. Bukan di perangkat keras lagi, melainkan dibuat cloud computing. Kemudian adanya sensor, ini menggantikan sensor manusia, sehingga seperti sensor cahaya yang biasa ada pada mata, kemudian sensor sentuhan yang terdapat pada kulit manusia, sensor bunyi yang dimiliki oleh telinga, sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan sensor rasa yang dimiliki oleh lidah. Ini sudah eh, mulai dikembangkan di teknologi juga. Kemudian ada printer 3D atau pengenalan 3D printing rapid prototyping. Ini menjadi suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Kemudian di bidang industri otomotif, ini yang pertama pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai eh, tidak diperlukan karena semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Kemudian banyak driver yang sudah digantikan dengan teknologi mesin ataupun robot yang mengakibatkan menurunnya terjadinya jumlah pengangguran yang meningkat karena sudah ada auto drive tadi ya. Kemudian di industri retail ini pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Yang pertama, membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau tangan keempat. Jadi biasanya end user juga lebih sekarang lebih memilih untuk berbelanja secara online ya, karena harganya lebih murah tadi. Kemudian yang kedua, lebih mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Ini untuk para pelaku bisnis ya. Kemudian untuk yang ketiga, industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Apalagi kalau di industri itu pasti ada analisa terlebih dahulu ya. Harus ada harus ada memahami apa yang diinginkan oleh end user. Kemudian perubahan perilaku pasar dan seterusnya itu harus selalu dianalisa sehingga akan lebih cepat kita menggunakan revolusi industri ini. Kemudian juga
Yang keempat adalah teknologi dapat menggantikan manusia, seperti melayani para pembeli, peranjang yang sudah mengenakan swakemudi dalam memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Kemudian di bidang logistik, inventory, dan manufaktur, ini sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Kemudian kurir juga sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 kilo dalam waktu 13 menit saja. Kemudian peran wartawan juga sudah digantikan oleh robot. Pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman. Kemudian di bidang fintech atau teknologi keuangan, ini juga sudah mulai menggunakan robot AI untuk menyediakan nasihat keuangan, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Kemudian di bidang pendidikan dan kesehatan, ini juga sudah menggunakan AI di bidang kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan, kemudian meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh seperti telemedicine, kemudian terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas. Kemudian terciptanya e-library untuk mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Kemudian di era revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini juga ditandai dengan adanya penggunaan teknologi robot, kemudian rekayasa intelektual, IoT, nanoteknologi, hingga sistem komputasi awan atau cloud computing. Nah, kemudian dampak besar yang terancam dari beberapa bidang, khususnya manufaktur, adalah hilangnya beberapa lapangan pekerjaan yang akan digantikan oleh robot tadi ya. Bahkan sekitar 4,75 juta pekerja administrasi yang sudah dirumahkan di 18 negara. Kemudian, maka dari itu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini dapat dirasakan bersama, yaitu timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar karena digantikan oleh e-commerce, kemudian upah buruh semakin rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, munculnya imperialisme modern, dan kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Mungkin itu saja materi hari ini eh, mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi. Untuk selanjutnya, silakan didiskusikan dan dipelajari kembali untuk materi hari ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.